sudah hampir menuju 5.0 atau 5.0, apa-apa sekarang dilakukan serba digital. Semuanya serba sosial media, menyebarkan informasi lewat grup WhatsApp, mau jualan juga lewat grup WhatsApp juga bisa untuk ibu-ibu nih. Dan talk show ini juga kita tahu semua dari sosial media. Daftar buat talk show juga dari sosial media. Jadi kita sebagai yang ada di generasi ini harus melek sama yang namanya digital media karena semuanya sudah didisrupsi nih, medianya sudah berubah menjadi digital. Atau mungkin juga dibilang they called era 4.0 is Internet of Things. Jadi yang penting banget kalau kita harus tahu gimana sih caranya dan seperti apa sih peluang-peluangnya di era 4.0 ini. Dan sebelum kita masuk ke penjelasan, sudah hadir di sini para narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Nurdin Subandi, selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zizi. Gimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang kedua sudah hadir di sini Bapak Ahmad S. Ilham, selaku Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia dan juga selaku Branch Manager dari Bank Muamalat. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Pak Bandi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Ilham. Baik, selanjutnya sudah hadir juga di sini Bapak R. Muhammad Suherman, selaku Konsultan Industri Kuliner Halal atau Ketua Chef Halal Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Sisi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Sebelum berlanjut ke semuanya, yang pertama saya mau bertanya kepada Subandi dulu nih. Pak Bandi, apa ada slide yang mau disampaikan kepada kita semua untuk hari ini mengenai industri? Ada, kami sudah coba menyiapkan terkait dengan perkembangan perekonomian maupun perbankan ya. Nanti ada set sharingnya. Baik, boleh. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan untuk mulai ya. Baik, makasih. Tolong di Mas Dwi di share untuk materinya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Bambang Kusmiarso. Yang kami hormati pimpinan industri jasa keuangan, dalam hal ini ada perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, dalam hal ini juga Asbisindo. Yang kami hormati narasumber Pak Ahmad S. Ilham dari Asbisindo, Pak Herman, juga Mbak Zizi selaku moderator. Terima kasih atas waktunya. Kemudian masyarakat ekonomi syariah di Sulawesi Selatan serta hadirin peserta lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga dapat mengikuti kegiatan Pekan Ekonomi Syariah atau PESYAR pada 3 hari ini, 12 sampai dengan 15 ya, 13 sampai dengan 15. Izinkan saya memaparkan terkait dengan kondisi perbankan di Sulawesi Selatan karena nanti sebagai dasar kira-kira bagaimana perkembangan pertumbuhan di industri di Sulawesi Selatan. Next. Tayangannya lanjut, Mas Dwi. Oke, kalau kita lihat pertumbuhan aset perbankan di Sulawesi Selatan, kalau kita lihat di sini ada kaitan dengan ada dana pihak ketiga, ada aset dan juga kredit. Kalau kita lihat total aset perbankan di Sulawesi Selatan, posisi Juni 2020 ini tumbuh 0,62. Alhamdulillah masih tumbuh 0,00 year on year-nya. Dengan nominal mencapai 151,21 triliun. Kemudian dana pihak ketiganya juga mengalami peningkatan dari posisi sebelumnya year on year-nya gitu ya. 4,89. Kemudian dengan total tadi ada 103,05 triliun. Kemudian penyaluran kredit Sulawesi Selatan perbankan ini secara year on year-nya mengalami penurunan dengan total sampai dengan 121 triliun. Nah, ini yang dipengaruhi oleh adanya penurunan dari sektor industri pengolahan dan konsumsi, terjadi penurunan permintaan yang terjadi secara meluas akibat dampak COVID-19 ini.
kalau kita lihat daripada kinerja rasio-rasio keuangan, ada LDR. Tadi kalau kita lihat pertumbuhan dana pihak ketiganya lebih kecil daripada kredit yang disalurkan, akhirnya membawa dampak kepada LDR, loan to deposit ratio, yang sampai dengan terakhir ini posisi 116,72%. Sementara kalau kita lihat daripada kinerja kredit, yaitu terkait dengan non-performing loan sampai dengan posisi Juni masih di bawah 5. Untuk yang lapangan usaha, kalau kita lihat yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah di bidang perikanan. Jadi potensi perikanan di Sulawesi Selatan ini cukup meningkat. Kemudian ada dari sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Selanjutnya ada dari transportasi, perhubungan, dan komunikasi, serta dari jasa kemanusiaan atau sosial budaya atau hiburan. Nah, sementara ada beberapa yang turunnya cukup signifikan, yaitu tadi saya sebutkan ada industri pengolahan, minus 36,85%. Sementara untuk konstruksi juga turun 11,26%. Nah, kalau di bidang lapangan usaha, kalau kita lihat masih tumbuh 2,77% dengan dominasi pertumbuhannya di rumah tangga. Di rumah tangga pemilikan rumah nih, rumah tinggal. Kemudian karena ini sifatnya konsumsi, sementara di beberapa faktor lainnya ada mengalami penurunan. Selanjutnya, Mas. Nah, kalau kita lihat tadi pertumbuhan kredit produktif antara kredit konsumsinya agak berimbang. Sementara kalau kita lihat setnya itu untuk kredit produktif 52,67% dibandingkan kredit konsumsinya 47,3%. Sementara untuk UMKM di Sulsel tumbuh 2,64% menjadi 40,81 triliun rupiah. Nah, pertumbuhan tinggi terdapat pada kredit usaha mikro 6,5% secara on year menjadi 13,64 triliun. Kredit usaha kecil dan kredit usaha menengah juga mengalami pertumbuhan masing-masing 0,63 menjadi 14,4 triliun dan 0,92% menjadi 12,67 triliun. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan UMKM ini, tentunya ada terkait dengan juga kegiatan-kegiatan yang dalam rangka mendukung daripada kegiatan bagi masyarakat. Next. Lanjut. Nah, kalau kita bicara KUR sampai dengan posisi Juni 2020 ini mencapai plafonnya 3,67 triliun. Dengan jumlah debitur sebanyak 124.050 debitur. Nah tadi pertumbuhannya terkait dengan pertanian dan perburuan, kemudian ada perikanan, ada industri pengolahan dan konstruksi. Sementara di sektor non produktifnya ada di sektor perdagangan. Nah ini yang terkait dengan beberapa untuk KUR. Penyaluran KUR yang ada di Sulawesi Selatan diberikan dari Bank Sulselbar, ada Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Sinarmas, Maybank, Bank RI Syariah, Artagraha, BCA, dan Bukopin, serta ada beberapa bank lainnya. Next. Nah, kalau kita lihat dari penyaluran pinjaman, untuk penyaluran pinjaman perusahaan pembiayaan, LBI mengalami perlambatan masing-masing 0,79% di on year, kemudian negatif juga 5,6%. Pembiayaan yang disalurkan oleh Pegadaian dan Modal Ventura mengalami pertumbuhan 29,90% secara year on year dan 7,27%. Jadi kalau kita lihat di saluran pembiayaan juga ada di dalam sektor Pegadaian dan Modal Ventura ini mengalami peningkatan. Dan demikian juga di dana pensiun. Di dana pensiun untuk perusahaan dana pensiun di Sulawesi Selatan juga mengalami pertumbuhan di mana total aset tumbuh 5,94% secara year on year, seperti total investasi yang juga tumbuh 6,85% year on year. Next. Nah, kalau kita lanjut Mas. Nah, kalau kita lihat daripada industri pasar modal yang ada di Sulawesi Selatan ini juga menunjukkan pertumbuhan yang juga signifikan, terutama terkait dengan reksadana, kemudian ada saham dengan SBN, dan juga kegiatan tadi saham reksadana juga ada yang terkait dengan pasar modal syariah. Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk reksadana mengalami peningkatan yang tercermin dari jumlah rekening tadi yang tumbuh 68,13%. Dengan nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan Mei mencapai 6,03 triliun rupiah. Next. Nah,
kalau kita lihat bahwa kondisi saat ini adalah terkait dengan adanya COVID-19 dan adanya program-program pemerintah yang salah satunya adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Untuk Bank Himbara di Sulawesi Selatan menargetkan penyaluran kredit sebanyak 3,62 triliun ke beberapa sektor ekonomi. Nah, kalau kita lihat untuk realisasi sampai dengan Juli 2020 sudah mencapai 2,45 triliun kepada 35.819 debitur. Nah, sektor-sektor yang dibiayai antara lain tadi ada sektor pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, dan beberapa sektor-sektor lainnya yang ini sudah dilakukan oleh beberapa bank himbara yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Lanjut. Next. Kemudian coba kalau kita lihat daripada perbankan syariah yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat perbankan syariah, total mencapai 8,7 triliun rupiah yang institusinya terdiri dari 8 bank umum syariah, 8 unit usaha syariah, 7 bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan aset tadi, aset ada bertumbuh aset mencapai 8,7 memang kelihatan menurun negatif secara year to date-nya. Dalam artian year to date adalah Desember ke posisi terakhir, yang posisi Juni. Untuk total aset mengalami penurunan 2,07, sementara pembiayaan turun juga 0,28 dan DPK turun 0,10%. Nah, ini kalau kita lihat daripada pertumbuhan year to date-nya. Next. Nah, dalam rangka mendorong bergerakan sektor real menuju masyarakat produktif dan aman COVID, juga mendorong perbankan syariah melalui sinergi dan interkoneksi ekosistem ekonomi syariah. Ini mungkin terkait dengan beberapa sektor yang tadi ada beberapa yang negatif, kemudian ada pertumbuhan yaitu pertanian, perekonomian yang berwarna kuning. Ini menunjukkan pertumbuhan. Lanjut, sorry, ini udah. Nah, lanjut lagi. Nah, dalam rangka mendorong bergeraknya kembali sektor real menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, OJK juga mendorong perbankan syariah melalui sinergi dan interkoneksi ekosistem ekonomi syariah, di mana setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah diharapkan menggunakan layanan keuangan syariah. Operasional jasa keuangan syariah harus berinovasi untuk bisa ke depan dalam melayani berbasis digital, seperti yang disampaikan Mbak Zizi tadi. Jasa keuangan syariah harus mampu melayani ekosistem ekonomi syariah sehingga diperlukan dukungan induk usaha melalui konsep platform sharing. Namun semua itu diperlukan sinergi dan integrasi antara sektor real, keuangan komersial, dan keuangan sosial. Sehingga ketiga sektor tersebut dapat tumbuh secara bersama-sama dengan melibatkan stakeholder secara aktif. Next. Kemudian OJK dalam hal ini mendorong penggunaan bank syariah pada setiap aktivitas keuangan industri halal. Perkembangan pesat industri halal di Indonesia harus dijadikan momentum bagi bank syariah untuk bisa dengan maksimal melayani sektor ini. Selaras dengan hal tersebut, terdapat potensi dana sosial dana pada bank syariah pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan lain di bidang sosial. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan sumber dan penggunaan dana kewajiban. Kolaborasi dengan lembaga dana sosial merupakan potensi penguatan ekonomi umat oleh bank syariah yang tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional. Diharapkan nasabah bank syariah akan merasakan manfaat layanan keuangan sekaligus manfaat spiritual melalui utilisasi dana sosial Islam. Integrasi keuangan yang inklusif dan terlaksana tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari generasi berikutnya. Sesuai Perpres nomor 59 tahun 2017, OJK juga turut serta membuat strategi tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan serta membuat strategi tujuan pembangunan ekonomi termasuk perkembangan industri jasa keuangan syariah ke depan melalui POJK nomor 51, POJK
2017 yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif. Nah, hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, saya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan atas pelaksananya acara ini. Semoga acara ini bernilai ibadah dan menjadi momentum bagi kita semua untuk terus menjalin kerjasama dan bersinergi secara produktif dan berkualitas dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Sulawesi Selatan di masa pandemi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bandi pemaparannya. Jadi intinya momentum perkembangan syariah di Indonesia ini sangat baik ya Pak. Hanya perlu kolaborasi lebih lanjut, terutama dengan penyedia platform dan juga tentu dengan pengembangan teknologi pastinya. Dan ini bisa jadi pekerjaan rumah kita bersama ya Pak, homework yang harus dikerjakan. Baik, untuk mengetahui wajah keuangan syariah yang terjadi saat ini, baik kita dengarkan paparan dari Bapak Ahmad S. Ilham selaku Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bandi, Kepala OJK, yang terhormat Pak Bambang Kusmiarso, Kepala Bank Indonesia, Chef Herman, Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan share, saya ada beberapa sebentar. Boleh dibantu untuk bisa sudah kelihatan. Sorry, sepertinya ada gangguan sedikit nih dengan jaringan saya. Mbak Sisi, apakah sudah kelihatan? Saya punya... Belum bisa Pak, belum ada share screen-nya. Sudah. Ada. Bisa Baik, sudah. Pak. Oke, sebentar. Tadi sempat ada Pak, tadi sempat bisa share screen-nya. Ya, sebentar ya. Ada problem kayaknya dengan saya punya nih. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Oke, baik. Sebentar, saya mesti slideshow. Oke, berbicara mengenai syariah 4.0 sesungguhnya, kalau kita melihat di kondisi terkini, seharusnya perbankan dalam hal ini, baik itu bank syariah maupun perbankan konvensional, tentunya dalam hal ini sudah memiliki dan wajib untuk berada di tatanan industri 4.0, di mana sistem otomasi dan komputerisasi itu sudah tidak bisa lagi kami abaikan. Itu adalah hal yang utama yang saat ini wajib dan memang mesti dilakukan oleh semua perbankan dalam hal ini. Kalau kita melihat data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bandi, memang kendala utama syariah kita yang selalu berada di titik 5-6 pertumbuhannya, itu menurut saya dari sekian tahun, kalau kita membaca historikal selama ini, memang yang ada adalah selalu berada di angka 5-6. Pergeseran menjadi ke atas tuh 6, 7 dan lain sebagainya itu agak sulit. Meskipun sesungguhnya kalau kita melihat
pertumbuhan bisnis halal it's mean menurut saya orang semua sudah jilbaban, Mbak Sisi. Ya, orang sekarang begitu orang ngomong syariah, everybody, semua orang tuh pada pengen, oh ya, semangat tuh pada semuanya untuk melakukan semangatnya untuk menumbuhkan syariah itu sangat baik. Industrinya sangat digaungkan. Program dari pemerintah pun sangat mendukung saat ini. Tapi pada kenyataannya yang terjadi pada saat berada di dalam praktikali, kami yang ada di industri itu cenderung tidak merasakan pertumbuhan yang sebagaimana yang tumbuh di luar sana. Bagaimana, maaf ya, saya sebut merek merek kecantikan Wardah misalnya, Wardah ya, benar ya, itu bagaimana bertumbuhnya, lalu kemudian orang yang jualan jilbab dan lain sebagainya tumbuh luar biasa. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, kenapa sih industri syariah itu tidak tumbuh? Karena industri syariahnya itu, ya maaf, mungkin udah jilbaban, udah dari sisi fikih dan udah jilbab dan lain sebagainya. Tetapi pada saat industri keuangannya yang masih dijalankan adalah masih ke bank konvensional. So, ya itu tantangan kita bersama seperti yang disampaikan sama Mbak Sisi tadi. Orang yang selama ini sudah berdagang dengan memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya, dan menurut saya sebagai sebuah teknologi, hampir seluruh bank kan sudah berlomba-lomba berada di yang paling mutakhir dalam hal ini. Ya, saya sebentar ada presentasi sedikit 2-3 sheet, tapi sebelum masuk ke sana, menurut saya industri 4.0 ini kan sebenarnya kami selaku bank itu berharap di ujung transaksionalnya itu berada di bank syariah, bank apapun itu. Karena kan kami berada di mana-mana. Kami berada ada 23 bank di Sulawesi Selatan, anggota Asbisindo, ada 7 BPRS, 16 bank dalam hal ini. Saya kira aksesibilitas saat ini itu sudah sangat luar biasa. Oke, ada note di dalamnya di mana terdapat memang dari internal banknya sendiri juga harus berbenah. Produk, proses, dan people-nya itu juga memang menjadi yang utama dalam hal ini. Nah, tetapi satu hal memang yang menjadi, dan ini juga menjadi arahan Pak Bandi dan Pak Bambang, dan saya kira seluruh penggiat yang ada di sini, saya lihat ada UNM, ada ada UIN, ada dari Universitas Hasanuddin, lalu kemudian teman-teman mahasiswa tadi dan praktisi juga. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana sih Bapak dan Ibu itu punya rekening di bank syariah. Ya, kehalalan dan keberkahan dari sebuah proses kan kita yakini itu. Memang salah satu kendala utama adalah memang kita belum sampai di titik oke, saya mau ke sini gitu. Saya mau sampai ke titik yang seperti ini. Baik. Berbicara mengenai Industri 4.0, ini saya akan menyampaikan sedikit karena sebenarnya yang sudah kita lakukan, hampir seluruh bank sebenarnya sudah melakukan otomasi. Bagaimana melakukan berupaya big data, cyber security, lalu kemudian integrated system, itu kan semua adalah sistem yang sudah ada di 4.0 saat ini. Malah kita sudah mau beralih ke industri 5.0. Ya, pemerintah sendiri sudah menyatakan sekarang Making Indonesia 4.0. Mungkin tahun depan Making Indonesia 5.0, di mana semua berada dalam satu platform. Ya, saat ini kita sudah punya yang namanya KRIS, ya Pak Bandi ya. Ya, KRIS, yaitu satu platform pembayaran yang semua orang akhirnya tinggal milihnya, mau pilih di bank mana, semua orang bisa terintegrated dalam satu sistem. Kembali yang tadi, Mbak Sisi jualan produk halal dan lain sebagainya, sudah punya tabungan tidak di bank syariah, kan seperti itu kira-kira Mbak Sisi ya. Oke, saya akan masuk sedikit terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di bank. Saya kebetulan menggunakan bank muamalat dalam hal ini karena kebetulan ini yang ada di saya. Ya, ini saat ini kami fokus kepada 3 hal, bagaimana Industri 4.0 sesuatu yang memang wajib dan sudah kami lakukan. Yang menjadi tantangan kami ke depan adalah bagaimana Industri 4.0 ini kami
jabarkan dalam bentuk praktek sehari-hari, apalagi di tengah kondisi COVID nih, ya, di tengah kondisi COVID dan after post COVID-19. Kami bikin dalam 3 hal yang relevan, relationship maintenance, lalu kemudian requirement fulfillment. Ini adalah bagian Mbak Sisi dan Pak Bandi yang kami lakukan untuk upaya menumbuhkan market bank muamalat tentunya dalam hal ini. Dan saya kira juga hampir seluruh anggota Asbisindo juga melakukan hal yang sama, kurang lebih mirip. Tinggal penamaan dan stepnya saja yang mungkin bisa jadi agak berbeda satu sama lain. Saya punya yang pertama adalah dengan yang relevan. Apa yang terjadi dengan di kondisi terkini, ya. Di kondisi terkini kalau kita melihat apa sih yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat saat ini kami di Bank Muamalat tuh punya ya bisa transfer via online, ya, dan ini juga sama dengan perbankan yang lain. Mungkin yang berbeda dengan kami, dengan bank yang bukan syariah adalah kita memang lebih mengutamakan tentu yang sesuai dengan hukum Islam dalam hal ini, bagaimana kita bisa bayar zakat, lalu kemudian bisa kurban, lalu kemudian tabungan haji. Memang itu adalah value yang utama yang memang kami jalankan di bank kami gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami melakukan relationship maintenance. Nah, tentu ini juga sudah 4.0 juga ini yang sudah kita lakukan. Ya, menggunakan webinar untuk tetap menjaga hubungan dengan nasabah. Kan kita harus tetap keep kontak nih. Ya, bagaimana kita bisa jalan ya mau tidak mau dengan menggunakan hal yang seperti yang juga yang kita lakukan saat ini dengan menggunakan webinar. Tentu kami berharap nasabah itu tetap merasa di-touch. Karena kami juga kesulitan pada saat ketemu nasabah pun pada saat mau berkunjung ke kami juga sangat sulit gitu. So, kelanjutan dan bagaimana melakukan keep in touch dengan nasabah dalam hal ini adalah sebuah keharusan yang kami harus pastikan itu berjalan. Bagaimana caranya? Tentu dengan webinar, WA call dan lain sebagainya, paling seperti itu. Karena sebagian besar nasabah juga di kondisi terkini kan memang juga takut untuk ke bank. Nah, kemudian sekarang dengan takutnya ke bank, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita punya produk terbaru nih. Ini adalah tuntutan 4.0 yang membuat kita harus dengan sesegera mungkin melakukan sistem otomasi. Ya, sistem otomasi dalam hal ini harus kita lakukan. Mau tidak mau. Kalau dahulu tidak semua bank, ya tidak semua bank itu bisa melakukan online opening account. Kalau sekarang Mbak Sisi atau Chef lagi ada di mana gitu mau buka rekening, ya sudah silakan masuk ke download aplikasi mobile banking, lalu kemudian open account dari sana. Mau deposito, silahkan deposito dari handphonenya, tinggal transfer dari bank mana, sumbernya dari bank mana, nomor rekeningnya sudah ada di sana. Jadi memang sistemnya seperti itu. Kemudahan yang lain adalah dengan kartu syar'i, khususnya kami yang ada di Bank Muamalat, karena kami ada jaringan dengan Ar-Raji Bank, sehingga pada saat kita bertransaksi di Ar-Raji Bank di Mekah, Madinah, maupun di Saudi lah ya, di Timur Tengah, baik khususnya di Saudi Arabia, pada saat kita umroh dan haji, itu kita free untuk tarik dan lain sebagainya. Ya gimmick lah kurang lebih seperti itu. Dan saya kira juga Others Bank juga hal yang sama, teman-teman Asbisindo juga punya hal yang demikian. Ya, dan yang lain adalah saat ini ya kita sudah terintegrasi seluruhnya, mau dengan online ya, mau belanja tiap malam tidak bisa tidur, sebelum tidur belanja dulu ya. Kondisi sekarang lagi musim sepedaan, belanja helm, belanja baju dan lain sebagainya. Akhirnya semua bank akhirnya melihat ke sana. So ya mau tidak mau one platform itu tadi terintegrasi ke dalam satu sistem yang akhirnya saya kira ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita sama-sama accept. Dan yang menurut saya dengan adanya tuntutan untuk kita berada di industri 4.0, saya kira dampak sosial, ekonomi dan
politiknya, saya kira pun itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan saya kira dalam hal ini ke depan, dengan adanya event-event seperti ini, kami sangat yakin bahwa semua orang itu semakin terbuka hatinya untuk bisa dan mau untuk berbanking di syariah. Satu Mbak Sisi, poin saya yang terakhir seperti ini. Semua orang pada saat ngomong syariah, semua orang mau gitu. Semua orang mau. Bagaimana Mbak Sisi, kalau Mbak Sisi lihat ya, industri sportswear hijab, ya. Luar biasa. Ya, luar biasa sport hijab sportswear itu tumbuh luar biasa. Pertanyaan saya, industrinya itu di-create oleh siapa? Ya, industrinya itu di-create oleh siapa? Bankingnya kemana? Tidak ke siapa-siapa. Saya kira waktunya sekarang kalau kami melihat di Sulawesi Selatan, memang sangat tumbuh luar biasa. Kalau kita lihat, memang industri fashion ini kan yang saya kira sangat kekinian ya. Kalau lihat yang bertumbuh itu dari sisi Pak Bandi, memang sektor perikanan dan pertanian yang tetap bertumbuh dari sektor yang ada di kami. Namun menurut saya kalau dipilah lebih jauh, khususnya kami di Bank Muamalat, sektor pertumbuhan khususnya yang bergerak di fashion, jualan jilbab, jualan ini itu sangat baik. Nah, saya kira bagaimana sekarang bisa jualan jilbab ini bisa lebih terintegrated juga dengan 4.0. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang jualan jilbab? Ada saya juga baru tahu nih Pak Bandi, ada namanya augmented reality. Kita mau beli jilbab Pak, jilbabnya belum nyampe di kita, tapi kita mau bikin jilbab itu seakan-akan kita sudah pakai. Itu bisa Pak Bandi. Ada namanya augmented reality. Bisa kita mau beli lemari, ruangan kita ruangan sekian kali sekian, dengan augmented reality itu udah bisa udah kayak 3D begitu, tinggal diceplok dari tokonya, diambil, dipasang di ruangan kita langsung kelihatan. Dengan jilbab sportswear itu tinggal diambil dari laptop gitu, diklik, dimasukin ke muka kita langsung kelihatan kayak pakai jilbab itu. Luar biasa. Pesannya sekarang adalah sudahkah ataukah sudah, apakah kami ini sudah siap, kami maksud saya dalam perbankan syariah Asbisindo dalam hal ini, apakah sudah siap untuk mengeducate nasabah kami seperti itu. Step berikutnya, apakah nasabah mau berbanking di syariah? Saya kira begitu Mbak Sisi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak Pak Ahmad, luar biasa sih informasinya, karena selama ini mindset kita atau pandangan kita tentang perbankan syariah itu selalu tertinggal oleh bank konvensional. Misalnya agak susah mencari yang sudah adanya m-banking, ATM nggak terlalu banyak, tapi ternyata dengan informasi yang Bapak berikan barusan, saya baru tahu, oh udah ada loh. Bahkan mau buka rekening baru, udah tinggal download m-bankingnya, kita udah bisa dengan mudahnya, hanya tinggal di scan, semuanya ada. Dan tadi yang saya simpulkan adalah selama ini mindset tentang halal adalah selalu makanan. Bagaimana makanannya, kandungannya, komposisinya, tapi kita nggak pernah berpikir platformnya atau bahkan banknya ini udah bank yang benar-benar halal belum? Kita benar-benar sudah totally hijrah belum nih? Gitu. Dan ini kembali lagi menjadi PR kita semua, PR saya sebagai konsumen. Mungkin setelah ini saya akan mengedukasi teman-teman untuk, ayolah kalau hijrah jangan setengah-setengah. Kalau bukan kita, siapa lagi nih yang harus membesarkan si bank syariah ini. Terima kasih banyak, Pak. Thank you, Mbak Sisi. Thank you. Luar biasa. Dan selanjutnya, tadi karena saya menyinggung tentang makanan halal, nih pas banget sudah ada Chef Herman di sini, selaku konsultan industri kuliner halal. Halo Mbak Sisi. Gimana, sehat, Chef? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau Chef ada slide atau mau langsung tanya jawab aja? Ada slide sih Mbak. Oh, ada, boleh. Bentar ya. Ya, dan nanti setelah sesi dari presentasi para narasumber selesai, bagi teman-teman atau yang sudah hadir ada di Zoom meeting ini, boleh mengajukan pertanyaan, akan saya baca nanti di kolom Q&A. Nanti saya tanya maksimalnya berapa orang yang bisa bertanya setelah pemaparan dari Chef Herman ya. Tapi boleh minta tolong dibantu aja dari operator, mungkin bisa ya?
Iya, Mas Operator boleh minta tolong dibantu, Mas. Untuk slide-nya. Oke. Dan ini saya perhatikan yang sudah bisa, belum? Yang sudah bergabung di sini ada hampir 88 partisipan, jadi senang sekali meet and greet virtual ini, webinar virtual ini ternyata antusiasnya masih sama. Baik, mungkin sambil kita nunggu, saya sedikit ada prolog lah, Mbak Sisi. Jadi konteks dalam hal ini adalah konteks sesuai temanya adalah industri halal 4.0. Dalam hal ini adalah sesuai dengan spesifikasi saya kuliner gitu. Saya ambil sedikit perbincangan masalah pengembangan UMKM syariah khususnya gitu. Jadi mungkin sedikit sharing buat teman-teman semua, dalam artinya bukan saya mau menggarami air laut, tapi hanya sharing informasi aja gitu Mbak Sisi. Jadi apa sih 4.0 khususnya untuk industri kuliner halal? Secara umum tadi sudah sering kali disebut bahwa 4.0 itu adalah otomasi, gitu. Otomasi, kemudian digitalisasi, kemudian growth, gitu. Lalu simplified brand knowledge, itu yang memang harus perlu teman-teman UKM khususnya tahu, gitu. Lalu easy to reach for brand information, karena kita sama-sama tahu Mbak Sisi, bicara 4.0 adalah bicara digital, gitu. Banyak teman-teman yang memang belum aware akan perubahan stigma yang terjadi sekarang, gitu. Karena mereka masih terlalu fokus pada pasar online yang terbentuk. Ketika perubahan perilaku ini terjadi, perubahan ekonominya mereka juga terjungkal atau terjadi penurunan drastis, gitu. Dalam hal ini saya ada sedikit cerita bahwa ketika beberapa UKM binaan saya yang sudah aware tentang digital, ketika di awal pandemi sekian bulan justru peningkatan omset mereka bisa sampai 300%. Gitu. Artinya mereka tidak terkendala sama seperti teman-teman yang lain, gitu ya. Ini karena apa? Karena memang biar bagaimanapun kalau kita bicara makanan itu akan tetap dibutuhkan for surviving, for living, gitu. Nah, utamanya ketika kita bicara makanan atau industri makanan di masa sekarang, yang perlu dibentuk adalah apa? Trustability kepada konsumen, gitu. Jadi bagaimana produk kita mendapatkan trust dari konsumen, gitu. Kalau kita bicara masa sekarang, masa pandemi ini, semua orang khawatir akan virus, gitu. Sebenarnya kalau kita bicara virus, bisakah virus itu terjangkit melalui makanan? Wallahu a'lam bishawab, gitu. Tapi intinya ketika produk ini dimasak itu kecil kemungkinan, apalagi ketika sudah dikemas dan lain-lain dan sebagainya, karena sudah ada prosesnya, gitu. Kalaupun ada, kemungkinannya sangat kecil, gitu. Terus sharing lagi, kalau kita bicara otomasi dan growth, yang perlu teman-teman pelaku kuliner, khususnya kuliner syariah ini persiapan kita untuk bertumbuh ke arah pasar yang lebih besar lagi, gitu. Misalnya sekarang mereka bicaranya hanya teritorial, gitu. Teritorial, kemudian mereka bicaranya regional, lokal, regional, nasional, mudah-mudahan bisa ke global, gitu ya. Ada beberapa aspek yang perlu dipersiapkan sama teman-teman. Kami sebut namanya K3, Kak Sisi. Gitu. Itu K3 itu apa sih? Pertama adalah kualitas. Kualitasnya harus stabil, gitu ya. Kemudian kuantitas.
seringkali teman-teman ini belum mempersiapkan kuantitas produk secara baik, sudah mau beranjak terlalu besar. Ketika mereka dapat order yang lebih besar, mereka kebingungan akhirnya. Gitu. Kemudian kontinuitas. Jadi ini syarat utama pelaku UMKM ketika dia mau mencoba merambah ke pasar yang lebih luas lagi. Saya ulangi lagi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Itu syarat utama untuk pelaku UKM, khususnya pelaku UKM kuliner, agar dia bisa mencapai atau reach pasar yang lebih luas lagi. Yang sekarang teritori, gimana caranya dia mau lebih luas lagi? Dia harus peningkatan produk-produknya pastinya kan gitu. Imagine kalau kita bicaranya global gitu. Jadi memang harus benar-benar bertahap dipersiapkan langkah-langkah ini. Lalu yang kedua, yang cukup disayangkan sama teman-teman pelaku UMKM ini, recordingnya gitu. Recordingnya agak susah gitu. Nah ini juga perlu platform yang mempermudah mereka untuk recording agar apa? Agar bankable gitu. Karena ketika industri mereka bertumbuh, itu mereka pasti akan butuh banyak sokongan, baik itu investor dan sebagainya. Itu dalam konteksnya konteks mereka membutuhkan modal. Contohnya, misalnya gini, dalam industri kuliner ini ada dua kategori besar ya, ada komoditas, ada pangan olahan, gitu ya. Kalau komoditas itu mungkin tadi pertanian, perikanan dan lain sebagainya, gitu. Karena itu tidak perlu touching yang terlalu dalam, gitu ya. Tapi kalau kita sudah bicara pangan olahan, nah ini beda hal lagi, gitu. Dan persiapan mereka itu kadangkala memang belum banyak stakeholder yang mau mengarahkan mereka, bicaranya mau mengarahkan mereka, gitu. Imagine saya ada satu case gitu ya. Secara sisi pertumbuhan, kalau kita lihat ini growth-nya luar biasa, gitu. Tapi karena memang tidak terrecord, dan yang lebih lucunya lagi, mereka kadang-kadang tidak tahu bahwa bisnis mereka itu bertumbuh. Kenapa demikian? Karena seiring bertumbuhnya gaya hidupnya mereka, gitu. Jadi kalau bicaranya bisnisnya bertumbuh, gaya hidup bertumbuh, kadang-kadang gaya hidupnya mereka jauh melebihi dari profit yang mereka dapat, seakan-akan mereka tidak mendapatkan profit, gitu. Nah ini fungsinya recording atau pencatatan ini yang mereka akhirnya bisa paham bahwa oh ternyata bisnis saya ini tumbuhnya besar, gitu ya. Nah, itu yang perlu tugas kita bersama dari semuanya untuk kita sama-sama mengedukasi pelaku usaha ini, gitu. Agar apa? Agar juga nanti ke-record dan ketika bankable mempermudah mereka juga untuk tumbuh. Oke. Sepertinya saya ada kesulitan, kalau gitu saya mungkin langsung cerita aja ya. Boleh, silakan. Aja. Jadi preparing how to menembus pasar yang lebih luas, gitu ya. Ada beberapa persyaratan yang harus kita sama-sama ketahui ketika kita hendak memperluas pasar kita. Unsur pertamanya adalah perbedaan kultur, Mbak. Oke. Gitu. Artinya misalnya yang diproduksi di Sulawesi Selatan, gitu. Marketnya sudah sampai ke Papua, let's say begitu ya. Perbedaan kultur ini kan mencolok nih, gitu. Nah, bagaimana perbedaan kultur itu diminimalisasi oleh pelaku usaha, gitu. Misalnya dari pengusaha kuliner dari Sulawesi Selatan, pasarnya sudah meluas sampai ke Jepang.
sampai ke Amerika, sampai dan lain-lain dan seterusnya misalnya gitu. Nah, kadangkala perbedaan kultur ini yang tidak disadari oleh pelaku usaha kuliner sehingga menyebabkan sepertinya mereka tidak bergerak gitu. Karena apa? Karena bahasa komunikasi mereka yang tidak dimengerti akibat perbedaan kultur yang tercipta. Jadi hal pertamanya adalah pelaku usaha ini harus paham dulu. Ketika kita memperluas pasar akan tercipta perbedaan kultur. Gitu. Ketika kita bicara perbedaan kultur, maka harus diperbaiki bahasa komunikasi kita. Artinya kita harus memakai bahasa komunikasi yang global. Yang global dalam artian semua orang mengerti apa yang kita maksud. Tujuan dari brand kita apa, jualannya apa, isinya apa, dan lain-lain dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Dan yang perlu dicatat juga ketika pasar mulai bertumbuh, ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi sama pelaku UKM, gitu ya. Jadi contoh misalnya, ketika kita pasar kita meluas sampai ke nasional, gitu, itu pastinya perlu izin edar, gitu ya. Nah, izin edar ini perlu beberapa sertifikasi, khususnya misalnya keamanan pangan dan lain-lain. Contoh misalnya kalau kita mensertifikasi halal saja, gitu. Artinya produk kita, orang sering bertanya sama saya, Mbak Sisi, kenapa sih produk saya harus disertifikasi halal? Saya jawabnya simpel, gitu. Artinya kalau konsumen kamu kenal kamu secara utuh, mungkin orang yakin produknya halal. Tapi di luar sana yang nggak kenal kamu, gimana kamu bisa menceritakan produknya halal? Gimana membangun trustability itu? Trustability itu gampang. Cantumkan aja logo sertifikasinya, selesai. Semua orang insya Allah percaya produk kamu halal. Dan sama halnya juga dengan misalnya keamanan pangan dan lain-lain. Gitu Mbak Sisi. Dan mengenai halal tadi ini juga kan sekarang juga birokrasinya sudah tidak sesulit dulu ya, Chef ya. Kebetulan saya punya restoran dan kemarin baru selesai ngurus halal nih. Jadi kayaknya sekarang ada alasan untuk tidak menghalalkan usaha kita di bidang kuliner ya, Chef ya. Self declare gitu ya. Janganlah, jangan. Kalau kita bicara self declare artinya mungkin terlalu bahaya karena ini kan balik lagi batasannya adalah knowledge masing-masing individu, Mbak Sisi. Gitu. Karena Mbak Sisi juga tadi Mbak Sisi bilang sudah mengurus sertifikasi halal. Itu traceability ketika kita mengurus sertifikasi halal itu memang dirunut dan detail gitu. Artinya apa? Ini adalah penjaminan atau jaminan bahwa memang produk ketika sudah tersertifikasi halal itu sudah insya Allah pasti halal gitu. Kurang lebih gitu Mbak Sisi. Dan sedikit lagi. Ya. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah quality. Bagaimana kualitinya ini harus stabil. Gitu. Kadang-kadang teman-teman pelaku UKM ini tidak punya standar operasional prosedur. Gitu. Atau tidak punya skema bagaimana mereka membuat sebuah olahan pangan. Gitu. Yang kadang-kala yang sering kita ketemui, kita makan di satu tempat enak, besoknya enak banget, besoknya sangat enak gitu. Itu nggak boleh malah gitu. Kalau enak banget ya enak banget aja gitu, standar. Jadi orang tahu gitu. Atau misalnya cukup enak, ya cukup enak aja. Karena ini kan nanti berbanding dengan harga jual dan lain-lain. Ketika mereka mau makanan yang enak banget, mereka tidak pilih ke situ gitu. Misalnya kurang lebih contohnya gitulah. Gitu ya. Jadi memang harus standar supaya orang kenal dan itu bisa menimbulkan trustability. Kurang lebih gitu. Dan poin utama bagaimana kita memperluas pasar, tadi saya bilang quality product must be equal, must be sama semuanya, gitu ya. Kemudian mau nggak mau sekarang memang sudah wajib hukumnya buat pelaku usaha siapapun sudah harus go modern karena memang perubahan perilaku
masyarakat, nggak cuma kita tapi global yang memang sudah mengarah ke sana gitu. Sama ketika produk olahan, packaging atau branding ini harus sangat diperhatikan. Karena packaging atau branding ini adalah image gitu. Balik lagi ketika kita mau membentuk brand awareness kita atau bagaimana trustability produk kita bisa kita bangun, itu bisa terlihat dari packagingnya atau brandnya. Packaging ini bukan hanya misalnya produk pangan bungkusan, bukan, tapi misalnya kayak restorannya Kak Sisi gitu. Packaging itu adalah bagian bagaimana orang melihat secara utuh atau konsepnya restoran Kak Sisi seperti apa. Gitu. Oke. Kemudian, gimana Kak? Boleh, silakan dilanjut ya. Iya, jadi intinya adalah ketika kita bicara dine in dan packaging, itu memang ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau kita bicara dine in, konsep utamanya yang memang harus terlihat. Kalau kita bicara packaging, packaging yang harus mampu bicara. Sedikit aja bicara masalah packaging, ketika packaging ini kita ada di supermarket, bagaimana packaging ini dia bisa produk ini ya, dia bisa menjual dirinya sendiri. Gitu kan? Karena apa, nanti akan dijajarkan dengan produk-produk yang lain. Gitu. Ketika packagingnya tidak menarik, maka orang akan memilih packaging yang lain, brand yang lain. Jadi brand ketika sudah di packaging, ini gimana caranya ini dia bisa mendatangkan income ke kita 24 jam. How? Gitu. Ini perlu brand yang baik atau minimalnya kita mengerti apa itu brand. Gitu kan. Sama sedikit membacakan caranya kita memperluas pasar. Pertama adalah utamanya adalah legalitas. Legalitas itu mau nggak mau hal utama legalitas. Karena ketika kita punya legal yang jelas, maka kita bisa dipercaya pasar, kita bisa memperluas pasar lebih besar lagi, dan seterusnya. Kemudian adalah komunikasi. Jangan menyepelekan bahasa komunikasi kita, walaupun hanya dalam bentuk packaging. Gitu, walaupun hanya bentuknya gimmick gitu. Komunikasi ini saya sedikit saran buat semua teman-teman. Jadi harus kita bisa tonjolkan value added dari produknya. Atau bahasa gampangnya gini. Kenapa orang harus beli produk saya? Ya. Itu harus kita bisa describe. Harus kita bisa describe. Kenapa orang harus beli produk saya? Untungnya apa buat mereka? Gitu. Kemudian SDM yang pasti. Gitu. Kita punya mimpi besar, tapi kita tidak in touch dengan SDM kita tidak punya standar operasional prosedur yang jelas. Saya bilang ke teman-teman semua itu mimpi. Kalau mau mewujudkan mimpi, ayo benahi internal kita masing-masing. Gitu. Dan ketika pasar kita memang sudah besar, atau kita memimpikan pasar kita besar, penentuan harga ini tidak main-main. Gitu. Karena nanti ketika pasar besar akan tercipta, misalnya kalau produk pangan olahan akan tercipta reseller dan lain-lain. Penentuan harga jual ini akan menjadi vital buat kita. Gitu. Karena ini tersangkut dengan margin kita. Gitu Kak Sisi. Kurang lebih sih bahasannya mungkin itu aja ya Kak Sisi dan semua panelis, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mau tanya jawab aja ya. Ini sudah ada pertanyaan dari Husrina Rahman. Pertanyaannya adalah bagaimana Pusjilal dan MUI menyikapi isu gelatin hewani yang digunakan pada banyak produk makanan maupun kosmetik. Misalnya bahan dasar pembuat busa sabun yang kemungkinan besar lebih banyak menggunakan gelatin dari babi
dengan alasan lebih murah dan peranakannya lebih cepat dibandingkan misalnya dengan gelatin sapi dan hewan lainnya atau dari tumbuhan. Contoh produk salah satu sabun yang memiliki label halal. Volume produknya per biji ukuran besar dan harganya murah. Ini agaknya sangat meragukan kehalalannya. Mungkin dari Chef Herman dulu mungkin bisa menanggapi, lalu dilanjutkan dengan narasumber lainnya. Ya, jadi kalau tanggapan saya gini Kak Sisi, gelatin ini jangan kita beranggapan gelatin itu sama dengan haram, jangan gitu. Karena gelatin ini kan kita harus tahu juga produknya dari mana sumbernya, gitu. Karena gelatin ini sekarang sudah sangat banyak gelatin ini yang halal, gitu. Dan karena permintaan pasar yang cukup tinggi akan gelatin halal, gitu. Memang beberapa tahun yang lalu gelatin halal ini sangat sulit ditemukan. Setuju saya sangat setuju, sangat sulit. Karena memang industri ini permintaan akan gelatin halal ini belum banyak, gitu. Tapi ketika demand ini sudah tercipta, permintaan ini sudah tercipta, maka industri-industri berlomba, gitu. Dan sekarang gelatin halal ini sudah banyak. Salah satunya misalnya memang masih dari Cina, Al-Amin Industri. Gitu. Itu dia cukup banyak mensuplai gelatin halal ke seluruh dunia. Gitu. Kurang lebih sih itu. Jadi kita jangan menyamaartikan gelatin itu sama dengan haram. Belum tentu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Chef. Selanjutnya mungkin ini sudah mau ke akhir acara, jadi saya mau meminta statement terakhir dari seluruh narasumber yang hadir di sini. Mungkin boleh dari Pak Bandi dulu. Silakan Pak untuk closing statement. Baik, terima kasih Mbak Sisi. Jadi beberapa hal menarik sekali yang disampaikan Pak Herman ya, Chef Herman dan juga Pak Ahmad SLM. Mungkin saya tambahkan bahwa kami sebagai otoritas tentunya melakukan evaluasi. Tadi kaitan dengan sistem atau digitalisasi industri perbankan syariah ya. Dalam rangka ini kan tentunya perbankan syariah itu mempunyai perencanaan pengembangan teknologinya melihat daripada kondisi tadi katakan 4.0 atau 5.0 tentunya sudah ada di dalam perencanaan industri perbankan syariah itu. Nah, kami melakukan evaluasi itu dan juga kami juga melakukan evaluasi terhadap rencana pengembangan bisnis daripada perbankan syariah tadi untuk kedepannya, terutama tadi terkait dengan pembiayaannya gitu ya, terkait dengan digitalisasinya, terkait dengan sistemnya, itu yang kita juga lakukan evaluasi. Jadi menarik sekali juga tadi yang disampaikan oleh Pak Chef Herman, tentunya kami juga mendukung tadi terkait dengan pengembangan terkait dengan industri pengolahan Pak Herman di dalam pertemuan juga kan tadi meningkat Pak Herman ya yang kaitan dengan industri pengolahan. Mudah-mudahan nanti teman-teman industri perbankan syariah mendukung itu dalam rangka pembiayaan untuk industri pengolahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh ke Pak Ahmad. Silakan Pak, closing statement untuk acara hari ini. Baik, Mbak Sisi, terima kasih banyak. Saya senang sekali tadi mendengar dari Pak Herman, ya tentu kalau dari OJK dalam hal ini kami memang benar-benar sangat terbantu dan sangat diarahkan bagaimana caranya melakukan pengembangan produk, pun terkait dengan kelayakan dan kebijakan produk-produk yang kami keluarkan, alhamdulillah sampai sejauh ini sudah sangat kami terbantu. Nah, di closing statement saya yang terakhir seperti ini. Industri syariah ini sangat menarik buat seluruh masyarakat di Indonesia pasti dalam hal ini. Semua orang begitu dinyatakan, oh syariah ini jelek dan lain sebagainya, semua orang pada maju ke depan dan melakukan pembelaan terhadap industri syariah. Nah, saya berharap dengan adanya Chef Herman mungkin memberikan konsultan ke berbagai tempat, berbagai restoran dan lain sebagainya, bagaimana mereka bisa mendapatkan sertifikasi halal dan lain-lain sebagainya. Tentu juga kepada MUI sudah kami sampaikan bahwa seharusnya salah satu persyaratan untuk mendapatkan industri halal, cap halal, itu seharusnya bankingnya juga harus halal. Meskipun ada juga kondisi di mana misalnya supplier kita memang yang mengharuskan menggunakan bank konvensional, tentu itu menurut saya kan juga ada mazhab dan ada juga di dalam MUI yang menyatakan bahwa di mazhabnya bahwa itu dimungkinkan. Tetapi tentu rekening operasional utamanya dalam hal ini yaitu seharusnya
dan selayaknya lah berada di bank syariah. Sehingga saya berharap Chef Herman, lalu kemudian Mbak Sisi nih khususnya, kan di zaman sekarang follower itu yang menentukan. Mbak Sisi followernya banyak banget nih. Kalau Mbak Sisi yang sekali ngomong, biar kita conference di sini Pak Bandi sekian hari nggak mempan, tapi sekali Mbak Sisi yang ngomong, oh banyak banget tuh. Luar biasa pengaruhnya di zaman sekarang ini. Ya, jadi please, saya hanya berharap industri syariah hanya bisa bertumbuh kalau kita mulai dari diri kita, bahwa paling tidak kita punya ATM syariah lah, ada mobile banking syariah di tempat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Juga ya Pak ya. Oke, selanjutnya Chef Herman, boleh closing statement-nya, Chef? Oke, jadi sedikit informasi buat semua teman-teman pelaku usaha kuliner. Ini saatnya kita berubah, gitu. Karena digital ini sudah menjadi sebuah kewajiban sekarang. Karena apa? Karena memang pasar sekarang sudah berubah dari online ke offline, gitu. Sudah waktunya kita berubah, sudah waktunya kita belajar. Kalau memang kita masih mau bermimpi untuk menjadi besar, berubahlah, gitu. Dan artinya gini, kita juga harus support semua hal tentang syariah, termasuk perbankan syariah, gitu. Poinnya itu sih. Jadi total hijrah. Saya kutip kutipan dari perkataan Mbak Sisi tadi. Total hijrah. Oke. Dan setengah-setengah. Baik, saya juga akan memberikan kesimpulan dari talk show kita hari ini. Sudah saatnya melek digital. Sudah saatnya memajukan perekonomian Indonesia di kondisi ini, dan sudah saatnya hijrah total dengan memaksimalkan industri halal 4.0 dengan platform instrumen keuangan dari bank syariah, dan sudah saatnya mengejar peluang di industri halal 4.0. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Hari ini antusiasnya luar biasa, partisipan saya juga 80 masih standby di sini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Dan sampai jumpa lagi di Pekan Ekonomi Syariah Makassar Virtual Industri Halal 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam Pak Bandi. Pak Herman. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mbak Zizi Syahab yang telah memandu talk show Industri Halal 4.0. Baik, sebelum kita menutup segmen ini, saya mempersilahkan kepada moderator beserta narasumber dan juga para peserta untuk foto bersama terlebih dahulu. Jadi kami mohon untuk tetap mengaktifkan kameranya karena kita akan foto. Nanti akan di-capture oleh tim teknisi kita yang ada di sini. Baik, kita akan foto bersama. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kita sudah foto bersama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada moderator kita Mbak Zizi Syahab. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung dalam talk show Industri Halal 4.0. Tadi sudah disampaikan ya, materi terkait bagaimana memajukan industri halal, industri syariah. Hijrahnya jangan setengah-setengah tapi hijrah total. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah untuk segmen talk show Industri Halal 4.0. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa Pesyar 2020 yang dilaksanakan di Kota Makassar secara virtual ini masih akan berlangsung hingga hari Sabtu besok 15 Agustus 2020. Jadi Bapak Ibu yang ingin kembali join dan bergabung mengikuti seluruh rangkaian acara Pekan Ekonomi Syariah dapat mengakses xsharsulsel.id. Sekali lagi dapat mengakses xsharsulsel.id untuk mendapatkan informasi terkait dengan Pekan Ekonomi Syariah. Baik Bapak Ibu hadirin, saya Winda Anggreni pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen berikutnya dalam Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.